promote or promotion any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. Yo guys, it's your boy Fajar Agustin and welcome back to Storycation. Oke geng, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, rakyat Indonesia merayakan Pesta Rakyat Akbar, yaitu pemilu serentak di mana kita harus memilih presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Banyak fenomena yang terjadi pada pemilu kali ini geng, dan kita bakal bahas satu persatu. Yang pertama, dugaan kecurangan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dua kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, menemukan indikasi kecurangan di dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Pada saat yang sama, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI juga mendapati adanya sejumlah pelanggaran pemilu, baik di dalam pemungutan maupun penghitungan suara. Demikian pula KPU yang menemukan adanya sejumlah kendala dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Presiden Joko Widodo juga meminta agar pihak yang berkeberatan atas temuan-temuan itu membawa persoalan ini ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi atau MK. Ada beberapa bentuk kecurangan yang diduga terjadi di pemilu 2024 ini, mulai dari surat suara yang sudah dicoblos sebelumnya hingga politik uang. Beberapa indikasi kecurangan tersebut diantaranya adalah: yang pertama, surat suara sudah dicoblos. Sebelumnya, dugaan kecurangan berupa surat suara yang sudah tercoblos menjadi temuan terbanyak ketiga setelah kasus surat suara kurang dan tertukar. Bahkan sudah banyak video viral yang menampilkan banyaknya surat suara Pilpres 2024 yang sudah dicoblos sebelumnya. Hal ini memunculkan kabar jika insiden ini dilakukan oleh penyelenggara negara di tingkat atas untuk memenangkan salah satu calon. Yang kedua, surat suara hilang. Kasus kurangnya surat suara hilang ini banyak terjadi di Jawa Barat, sehingga membuat KPPS harus mengambil surat suara dari TPS terdekat dan untuk sementara waktu pemungutan suara dihentikan. Hal ini tentunya akan sangat mempengaruhi perhitungan suara, mengingat seharusnya surat suara yang disediakan harus sesuai dengan jumlah masyarakat yang ada, bahkan harus lebih 5%. Jaga-jaga ketika ada surat suara yang rusak, ada cadangannya. Yang ketiga, membawa surat suara tercoblos ke TPS. Kasus kecurangan ini dilaporkan terjadi di Aceh, di mana terdapat seorang wanita yang membawa sejumlah surat suara telah tercoblos dan memasukkannya ke TPS. Sementara itu, Ketua Panwasli Kota Banda Aceh, Eli Safrida, mengatakan perempuan tersebut terdaftar sebagai pemilih di TPS tersebut. Surat suara yang sudah dicoblos disebut untuk DPR RI. Yang keempat, pelanggaran pidana di Aceh. Ketua Bawaslu Agus Syaputra menemukan ada 15 pelanggaran pemilu yang tersebar di 10 kabupaten atau kota. 5 diantaranya termasuk dalam pelanggaran pidana yang tengah dalam proses penyelidikan. Ditemukan juga 15 TPS yang berpotensi melakukan pemungutan suara ulang karena adanya kecurangan. Pemungutan ini akan dilakukan 10 hari setelah pemilu. Yang kelima, ada politik uang. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dampak politik uang menjadi penyebab berkembang pesatnya praktik politik uang di Indonesia. Meskipun sampai saat ini masih belum diketahui secara pasti berapa jumlah kasus yang terungkap terkait politik uang ini. Namun, tim pemenangan Amin diduga telah menemukan 9 bentuk kecurangan. Salah satunya adalah politik uang. Dan ada satu lagi yang mau gue bahas, soal aplikasi Sirekap
yang timpang antara jumlah surat suara dan jumlah suara yang ada di aplikasi. Dimana misalnya salah satu pasangan calon yang harusnya 50 surat suara yang sah, tetapi di aplikasi Sirekap terhitung lebih, misalnya terhitung 100 atau bahkan ribuan. Dan ada satu lagi fenomena unik lainnya, di mana sejumlah artis mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Sejak 1 Mei hingga 14 Mei 2023, para partai politik peserta pemilu silih berganti mendaftarkan calon anggota legislatifnya ke KPU. Total ada sebanyak 18 partai politik tingkat nasional sudah mendaftarkan bakal calon legislatif ke KPU yang akan bertarung di pemilu 2024 ini. Dari ribuan nama yang didaftarkan terselip nama-nama artis ibu kota. Ada yang didaftarkan menjadi calon legislatif DPR RI, ada juga yang bakal bertarung memperebutkan kursi di tingkat DPRD dan DPD. Deretan artis yang mencalonkan diri pada pemilu 2024 ini, diantaranya ada Krisdayanti, Marcel Siahaan, Anang Hermansyah, Melly Goeslaw, Giring Niji, Aldi Taher, Eko Patrio, dan masih banyak lagi. Tapi kali ini kita akan membahas salah satu caleg yang mendaftarkan menjadi DPD RI Dapil Jabar, yaitu Haji Alfiansyah Bustami atau yang kita kenal sebagai Komeng. Nama Komeng terus menjadi sorotan karena foto nyelenehnya di surat suara DPR RI Dapil Jabar. Bahkan selama masa kampanye, Komeng sama sekali tidak mempromosikan dirinya sebagai caleg. Kalau banyak artis yang memanfaatkan nama besar dan media sosialnya untuk kampanye, tidak dengan Komeng. Komeng mengaku memang sama sekali tidak berambisi. Dan sebelumnya banyak yang tak menyangka Komeng mencalonkan diri menjadi caleg. Komeng juga mendapatkan ucapan selamat karena untuk sementara meraih suara terbanyak di tingkat DPD Jawa Barat. Namun respon Komeng justru tetap hanya banyolan. Komeng berujar, saking banyaknya orang yang mengucapkan selamat, ponselnya sampai panas. Oleh karena itu, dia kesulitan membalas satu persatu ucapan tersebut. Meski berkarir sebagai komedian, Komeng rupanya memiliki latar belakang pendidikan ekonomi. Berdasarkan riwayat pendidikannya, Komeng menempuh pendidikan di SD Negeri 4 Citerep Bogor. Kemudian di tahun 1986, ia melanjutkan jenjang SMP di Taman Siswa Jakarta. Lulus dari SMP, dia lanjut ke SMA Taman Madya 4. Pada tahun 2014, Komeng mendaftar sebagai mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tribuana. Pada tahun 2018, dia berhasil menamatkan pendidikan di perguruan tingginya. Dan soal visi dan misi, Komeng mengaku serius dalam mencalonkan diri sebagai DPD. Salah satu misinya adalah mewujudkan aspirasi seniman tanah air. Calon legislatif Dewan Perwakilan Daerah untuk daerah pemilihan Provinsi Jawa Barat ini berhasil meraih 700.966 suara dan masih akan terus bertambah. Jumlah tersebut tercatat di situs resmi Komisi Pemilihan Umum, setidaknya hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, dengan total penghitungan suara yang baru mencapai 39,49%, terkumpul melalui 55.471 dari total 140.457 TPS di Indonesia. Sejauh ini Komeng memimpin dengan total perolehan suara 10%, mengalahkan 54 caleg dapil provinsi Jawa Barat lainnya. Oke guys, jadi segitu dulu pembahasan kita soal pemilihan umum 2024. Kalau misalnya ada yang mau gue bahas, boleh kalian tulis di komen. Dan kalau ada informasi yang salah yang gue sampaikan, kalian boleh koreksi di komen. Bye. Jangan lupa.